Selamat bergabung dalam keluarga masa depan cerah Kadipaten. Alamilah pertumbuhan iman, pengharapan, kasih dan kerendahan hati melalui ibadah setiap minggu dalam gereja ini. Minggu ini, saudara belajar dari firman Tuhan tentang kasih membarui akal budi. Biarlah firman Tuhan selalu tumbuh dalam hati saudara setiap hari. Agar kita lebih memahami dan menghidupi firman Tuhan, setiap jemaat diajak untuk saling berbagi bagaimana menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui kesan atau kelompok saling memperhatikan yang diadakan setiap pertengahan minggu. Bagi saudara-saudara yang belum tergabung dalam komunitas kesan, jangan ketinggalan. Ayo, tumbuh bersama dalam kesan. Bagi pemuda-pemudi, jangan lupa untuk ikut kesan image yang akan diadakan secara onsite setiap hari Sabtu pukul 16 WIB di Geraha MDC Kadipaten, lantai 1. Dengan penuh sukacita dan kerendahan hati, kami mengundang seluruh jemaat untuk ambil bagian dalam doa keliling yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 1 Mei 2026 pukul 18.00 WIB dengan titik kumpul di Geraha GKP Kadipaten. Diawali dengan doa bersama, membawa kota ini ke hadapan Tuhan, memohon damai sejahtera, perlindungan, dan pemulihan bagi setiap kehidupan. Sebab dalam kesatuan iman, langkah yang sederhana dapat menjadi saluran hadirnya kasih dan terang Tuhan bagi kota yang kita kasihi. Jangan saudara lewatkan altar doa yang akan diadakan secara online pada Senin 27 April 2026 pukul 5 pagi melalui link Zoom yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp keluarga MDC Kadipaten. Marilah kita bersama-sama mencari Tuhan di awal hari dan alamilah hadiratnya yang mengubahkan dan memampukan kita menjalani hari-hari di sepanjang minggu yang akan kita lewati. Hadirilah ibadah minggu yang akan diadakan setiap minggu pagi pukul 8.00 WIB di Geraha GKPB Kadipaten, lantai 1. Sedangkan di lantai 2 ada ruang yang dipakai sebagai kebaktian anak atau Star Kids yang diadakan pada jam yang sama. Ajak anak-anak untuk belajar dan bertumbuh dalam iman bersama-sama. Berikut ini adalah tayangan kegiatan sepekan. Marilah kita maju bersama-sama dalam iman, pengharapan, dan kasih yang bertambah kepada Tuhan, dan alamilah hidup yang mengalami Tuhan, hidup berbuah. Apakah itu akal budi mengasihi Tuhan dengan pikiran, yaitu dengan pengertian bagaimana cara hidup kita itu memandang kehidupan bukan hanya dengan perasaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak kita yang ingat 2 minggu ke belakang itu tentang apa Bapak Ibu? Yang dibawakan oleh Saudara Oswald. Kasih menggugah hati. Yang kedua, minggu lalu sama Ibu Bonita apa? Sudah lupa rupanya ya. Kasih menyelaraskan jiwa. Saya ada di tempat ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan itu pun menjadi sebuah hasil pemikiran saya beberapa minggu yang lalu. Saya mau mengenakan baju apa?
Saya mau mengenakan celana apa? Itu merupakan sebuah pemikiran dari beberapa minggu yang lalu. Dan saya mulai mikir, Tuhan saya mau pakai baju apa nanti? Jangan sampai membosankan juga gitu ya. Itu adalah hasil dari pemikiran dan akhirnya terrealisasikan. Pada pagi hari ini saya mengenakan baju berwarna merah marun dengan celana coklat krem seperti itu. Itu bukan semata-mata belum dipikirkan terlebih dahulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan demikian juga dengan satu kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali melihat bagaimana sesuatu yang lama bisa diperbaharui menjadi seperti baru. Contohnya apa? Sebuah rumah yang lama, sebuah rumah yang tua diperbaharui atau direnovasi sehingga rumah itu menjadi rumah yang baru. Mesin yang sudah lama mungkin terbengkalai, mesin mobil atau motor atau apapun itu, ketika itu sudah tidak berguna lagi tetapi kita mau memperbaikinya, maka mesin itu akan menjadi mesin yang berguna. Atau bahkan mungkin ponsel kita yang sering kita bawa sehari-hari. Saya rasa di tempat ini tidak ada yang jauh-jauh dari HP ya. Betul apa benar? Semua rata-rata dekat, bahkan dikantongin kemana-mana. Mau tidur pun dibawa terus. Nah, ada kalanya kita melihat handphone kita, seringkali kita mungkin tidak berfungsi dengan baik. Contohnya handphone punya saya. Saya seringkali ngomel-ngomel, ini kenapa? Saya cari di YouTube bagaimana cara untuk supaya handphone ini berfungsi lagi dengan baik, minimal normal lah. Tapi rupanya saya melihat bagaimana ketika saya mulai membersihkan sampah-sampah yang ada di HP saya, sedikit mengurangi beban daripada handphone tersebut. Ya. Tapi saya lupa bahwa untuk supaya handphone itu berfungsi kembali dengan baik, dengan normal, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus diinstal ulang. Sehingga kembali kepada setelan awal. Kembali kepada setelan pabrik. Ya. Nah, bukankah banyak orang yang saat ini hidup dengan pola pikir yang lama? Kita berpikir penuh dengan ketakutan. Kita berpikir penuh dengan luka di masa lalu. Bahkan mungkin kebiasaan dosa yang terus-menerus berulang-ulang saudara dan saya lakukan. Dan parahnya lagi Bapak Ibu, kita tidak menyadari bahwa itu dosa. Berita baik pada pagi hari ini ya, Tuhan tidak hanya ingin mengubah segala sesuatu yang nampak dari luar seperti handphone tadi, mesin-mesin tadi, rumah tadi. Tetapi bagaimana Tuhan mau akan membongkar semua dari mana? Dari dalam. Sebuah penelitian seorang profesor di Wendy Wood, dia di bidang psikologi Universitas Halton di California mengatakan bahwa 43% dari yang kita lakukan sehari-hari berdasarkan kebiasaan. Artinya sisanya 57% yang kita lakukan itu besar dan besar karena dari pola pikir. Saudara disadari atau tidak, dan itulah yang sedang terjadi hari-hari ini. Saya ada di tempat ini berarti hasil pemikiran saya. Saudara datang ke tempat ini pun itu hasil dari pemikiran, besok saya mau ke gereja dengan pakai baju apa? Mau datang jam berapa? Itu dari pola pikir kita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini membawa kita kepada satu kebenaran yang sangat-sangat mendasar. Namun kita seringkali tidak sungguh-sungguh menghidupi kebenaran itu. Kita akan sama-sama melihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 dan 19. Saya akan membacakan firman ini buat Bapak Ibu. Satu Yohanes 4 ayat 10, 19 saya akan bacakan. Di TB2, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 19 kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Kita mengasihi karena Allah
terlebih dahulu mengasihi kita. Kita harus sadar status kita di dalam Tuhan ini apa. Dan ini seringkali kita lupa sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Status kita menjadi anak Allah artinya kita dipindahkan dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Kehidupan yang dulu sia-sia kepada kehidupan yang sangat berguna bagi kerajaan Allah. Itulah kasih Tuhan. Dan kasih Allah bukan hanya sekedar konsep belaka. Bukan sekedar kata yang indah diucapkan, tetapi kasih Allah adalah tindakan ilahi yang menjelma dalam pribadi Yesus Kristus. Yang datang, mati, dan bangkit. Itulah kasih yang sejati. Saudara, kita melihat bagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini. Bukan hanya sekedar saudara dan saya terima keselamatan daripada Tuhan. Di mana dengan kematian dan kebangkitannya kita beroleh keselamatan. Itu bukan hasil usaha kita, betul. Itu adalah karena iman. Tetapi yang Tuhan mau lebih daripada itu. Tuhan mau kita dipulihkan. Setiap hari keadaan jiwa kita, hati kita. Bahkan Tuhan mau memulihkan pikiran kita. Pikiran saudara dan saya harus selalu diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi ketika saudara menerima keselamatan, saudara tahu status kita sebagai anak-anak Allah, bukan hanya stop berhenti sampai di situ, mengerjakan keselamatan artinya kita berusaha untuk senantiasa menyelaraskan pikiran kita, jiwa kita, bahkan hati kita bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kenapa itu cukup untuk karena Tuhan tahu kalau pikiranmu masih kacau, kalau pikiranmu saat ini masih menggunakan pikiran-pikiran yang lama, engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya kemenangan. Tuhan tahu itu, makanya Tuhan rindu setiap kita pada pagi hari ini untuk kita dipulihkan. Amin. Siapa seberapa banyak yang kita mau dipulihkan Tuhan pagi hari ini? Seberapa banyak? Mungkin sekarang pikiran-pikiran kita saat ini mungkin. Sementara saudara mendengarkan saya berbicara di tempat ini, pikiranmu saya nggak tahu ada di mana. Tetapi saya percaya di tempat ini, saudara meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan hari ini menolong kita bahwa kasih Allah memperbarui akal budi. Dan menjadi pusat kehidupan kita. Seperti di sanalah lahir cara kita melihat dunia. Keputusan kita seperti apa itu Tuhan tahu. Saudara, Ibu Poni mungkin tahu Pak Matius karena dia buka toko komputer. Kalau seandainya komputer itu penuh dengan virus, kira-kira apa yang dilakukan? Ketahuan nggak Bu Poni kalau komputer itu penuh dengan virus? Ketahuan ya. Pasti ketahuan. Sama halnya dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang kotor, hal-hal yang sia-sia, kira-kira ketahuannya dari mana sebagai indikatornya? Dari tindakan kita. Tapi pada pagi hari ini luar biasa Tuhan membawa kita semua, membekali selama sebulan ini. Kalau saudara dan saya meresponi firman Tuhan sepanjang bulan ini, saya percaya hidup saudara dan saya berubah. Cara pandangmu berubah, cara melihat segala sesuatu pun engkau berubah. Ya. Sekali lagi masalahnya bukan berarti yang di luar. Tetapi Tuhan mau membereskan segala sesuatunya dimulai dari dalam hidup kita. Tuhan mah gak peduli dengan polesan-polesan luar. Kamu pakai baju apa, hidungmu mancung atau enggak, Tuhan gak peduli itu. Rambutmu warna pirang apa, putih dan sebagainya, gak peduli. Karena yang Tuhan mau, Tuhan sedang mau berurusan dengan apa yang ada di dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan merenungkan 3 karya kasih Allah dalam pembaruan akal budi kita. Kasih kepada Tuhan akan yang pertama. Kita akan melihat sama-sama bahwa kasih kepada Tuhan menata ulang apa yang kita percayai. Sekali lagi boleh katakan sama-sama, kasih kepada Tuhan akan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh, apa di sana dikatakan? Pembaharuan budimu. Saudara, kita tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah sebuah permusuhan dengan Allah. Bahkan mungkin setiap kita hari-hari ini mungkin ya, hidup kita itu dibangun di atas dasar apa yang kita percayai. Mungkin saudara saat ini berkata di dalam hati kita,
Aku tidak lagi berharga. Saya tidak lagi mungkin berubah Tuhan. Hidup saya begini-begini saja. Sejak saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tidak ngalamin perubahan apa-apa Tuhan. Saya benar-benar tidak dikasihi. Saya selama-lamanya menjadi orang yang gagal. Itulah pembentukan-pembentukan yang saudara percayai, yang saya yakin itu adalah dari si jahat. Dan seringkali tidak kita sadari bahwa hidup kita memang dibentuk atau dibangun di dalam pola hidup yang lama. Akan kepercayaan-kepercayaan yang salah. Bahkan mungkin ada juga beberapa yang dibentuk oleh pengalaman hidup yang penuh dengan kepahitan. Rasa kecewa. Bahkan mungkin dibentuk oleh lingkungan atau budaya. Saya cerita dengan Oswald ya. Bahwa budaya di sana sangat-sangat berpengaruh terhadap gereja. Berpengaruhnya gede sekali budaya. Nah terkadang kita sulit untuk kita keluar dari situ. Bagaimana kita mau melakukan kebenaran secara budaya, waduh mengajak kita untuk maaf kepada hal-hal yang mungkin di luar daripada firman Tuhan. Ini PR buat kita. Ya bersyukur kita berada di dalam budaya Jawa Barat, mungkin tidak terlalu bagaimana. Tetapi bagaimana, kita bukan berarti anti dengan budaya. Enggak ya. Tetapi bagaimana budaya itu mempengaruhi kepercayaan kita. Dan rupanya kalau kita mau lihat itu, seringkali kita mempercayai hal-hal yang salah. Dulu, satu budaya, misal contoh, kalau membangun rumah, saya aja dulu mami saya ngeliat ada bendera merah putih, ada padi, itu padi melambangkan supaya kita nggak kekurangan kemakmuran ya. Terus nanti ada potong ayam disembeli di bawah tanah digali supaya ya menolak bala segala macam. Itulah pola pikir atau iman kita kepada iman yang salah. Ada yang ngalamin saya percaya di tempat ini. Saya bersyukur sebelum saya kenal Yesus, sebelum saya kenal juga Pak Matius, Ibu Tris, ya, Pak Nasep. Bagaimana hidup saya dikendalikan oleh hal-hal kepercayaan-kepercayaan yang salah selama ini. Saya bersyukur kalau saya ada di tempat ini karena hasil keputusan yang saya ambil. Dan itu mengerikan Bapak Ibu. Kalau saya mau cerita di sini nggak akan cukup. Itu bisa saya menulis buku kali, beberapa judul buku. Ngeri Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita, ayo kita mulai menggeser atau menata ulang apa yang kita percaya. Ya. Dan apa yang kita percaya tanpa sadar menjadi iman kita. Tetapi itu adalah iman yang bersumber daripada kebohongan. Dan kasih Allah itu datang untuk meruntuhkan dasar itu. Bagaimana dengan firman Tuhan ketika kamu adalah orang yang tidak berharga? Firman Tuhan berkata apa? Ada yang ingat? Hey Kyle, kamu gak berharga. No. Firman Tuhan katakan aku berharga di matanya. Betul apa benar? Betul, kita ini berharga. Dan sementara kita seringkali merenung mungkin di kamar. Aduh saya gak berharga Tuhan. Saya kayaknya melakukan hal ini salah. Hey, ingat status kita di dalam Tuhan. Kamu berharga di mataku. Kamu ditebus dengan darahnya yang mahal. Bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah buat hidup saudara dan saya. Dia, Allah, tinggal di dalam kehidupan kita. Allah selalu rindu untuk kita mengalami pembaharuan. Kalau namanya pembaharuan itu dibuat baru. Artinya maka saya selalu kadang-kadang di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya sendiri, saya selalu koreksi sebelum saya tidur. Saya koreksi, saya doa, Tuhan apa yang sudah saya lakukan sepanjang hari ini. Apakah ada hal-hal yang mengecewakan Tuhan, bahkan mungkin mengecewakan orang-orang sekitar saya. Dan saya juga kadang kalau saya kayak ke si emak, saya kadang-kadang selalu ada emosi segala macam. Saya terkadang Tuhan ingatkan, kamu datengin. Kadang-kadang deketin lagi. Saya deketin lagi. Sekalipun ini bukan hal yang mudah. Tapi saya belajar mau hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Amin. Kita menata ulang apa yang kita percayai. Dan disinilah pembaharuan dimulai. Ketika kita mulai melihat nilai-nilai kebenaran. Ketika kita mulai melihat firman Tuhan. Ketika kita mulai mempercayai firman Tuhan. Awal dari sebuah pembaharuan. Sekali lagi, dan ini bukan dari luar Bapak Ibu. Tetapi ini dari dalam.
Apa yang kita percayai. Jadi iman sejati bukan hanya sekedar kita percaya Tuhan ada. Tetapi kita juga percaya kepada firman Tuhan yang adalah kebenaran yang mengubah hidup saudara dan saya. Ada amin? Firman Tuhan itu mengubah hidup saudara dan saya. Firman Tuhan itu bukan perkataan manusia. Kalau saudara mau berubah hidupnya, artinya saudara mau tidak mau harus membaca firman Tuhan. Kalau saudara dan saya hidup tanpa membaca firman Tuhan, saya yakin saudara hidup hanya mengalir apa adanya dan nabrak kiri, nabrak kanan. Saudara tidak punya rambu-rambu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ketika kita gagal mungkin dalam hidup kita, dan kita merasa tidak layak. Ketika kita ditolak, kita merasa tidak berarti. Ketika menghadapi masalah, kita merasa sendirian. Itu yang terjadi, ini realita Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita pernah ngalamin yang namanya kekecewaan dalam hidup kita. Pernah ditolak, pernah dilukai, pernah disakiti, pernah dianggap tidak ada. Saya semua sudah mengalami hal itu. Tetapi saya mau belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan. Saya belajar periksa hati. Tuhan, saya mempercayai yang mana? Saya berharga kok. Ketika saya sulit mengampuni orang, Tuhan, Engkau yang sudah mengampuni saya, dosa-dosa saya. Saya belajar untuk mengampuni orang yang menyakiti saya. Maaf kata orang yang menipu saya pun, saya bertemu biasa-biasa aja Bapak Ibu. Secara manusia saya pengen ngebales gimana caranya. Tetapi saya belajar bahwa, ya saya sering sampaikan ini, semua yang ada pada saya adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Jadi mari kita sama-sama belajar pada pagi hari ini. Mulai periksa hati kita. Apa sebenarnya sekarang, hari-hari ini, yang Anda percayai, yang Anda jalani di dalam setiap kehidupan ini. Latih diri kita untuk mengganti kebohongan dengan sebuah kebenaran. Ganti Bapak Ibu. Karena iblis selalu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan membawa kita kepada damai sejahtera dan hidup yang berkelimpahan. Saudara pilih mana? Ada firman Tuhan, engkau pada hari diperhadapkan kepada berkat dan kutuk. Nah engkau pilih mana? Mau pilih berkat atau kutuk? Silakan, karena Tuhan tidak menciptakan kita sebagai robot. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Jadi saudara dan saya yang harus memilih, menentukan ke arah mana engkau akan bertindak. Kalau engkau mau lihat hidupmu berhasil, ya udah lakukan firman Tuhan. Bukan berarti sekarang udah melakukan firman Tuhan kita benar-benar hidupnya mulus gitu. Enggak Bapak Ibu ya, tetap. Tetapi bagaimana kita mulai mengoreksi dan mempercayai apa yang Tuhan firmankan. Apa yang Tuhan mau sampaikan. Setiap hari di dalam saat teduh kita. Bersyukur kita banyak penuntun hari ini, ada Lexio Divina, ada ibadah harian, bahkan sekarang gampang sekali untuk mendapatkan. Zaman dulu ketika nggak ada YouTube, nggak ada apa, kita beli-beli buku segala macam. Wah buku sampai numpuk di rumah. Sampai saya bilang kemarin ke Dev, bawa tuh buku untuk perpustakaan di sini aja. Masih banyak juga buku di rumah. Mengumpulkan banyak buku. Kenapa? Ada rasa kerinduan untuk saya ingin berubah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita mari periksa hati kita. Betapa kita berharga di hadapan Tuhan. Betapa Tuhan menyertai hidup kita. Ketika kita sungguh mengasihi Tuhan, kita mulai mengganti kepercayaan yang lama kita kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi buang segala apapun yang lama-lama Bapak Ibu, yang mungkin membuat engkau nyaman, yang mungkin membuat engkau ngerasa enak, udah buang dulu itu. Coba kita lihat, Tuhan akan memberikan kita lebih daripada yang kita pikirkan, yang kita doakan. Yang mungkin selama ini kita ini baik, ternyata enggak. Dan saya sudah mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan dalam kehidupan saya. Perubahan demi perubahan yang terjadi. Kejatuhan demi kejatuhan pun ada dalam hidup saya. Bukan berarti perjalanan hidup rohani saya mulus-mulus begitu aja, enggak. Tetapi karena saya mau, saya enggak lari dari Tuhan Bapak Ibu. Banyak pengalaman pahit juga di dalam melayani Tuhan. Hal-hal terjadi, tapi saya belajar untuk mempercayai kebenaran firman Tuhan. Kasih kepada Tuhan yang kedua, yaitu membentuk pola pikir kita. Kita akan sama-sama lihat di dalam Filipi 2 ayat yang kelima.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam. Hei, ada suaranya. Yuk bareng-bareng yuk. Baca ini ya. 3, 2, 1. Hendaklah kamu dalam bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam. Hei, nah ini yang harus sebetulnya harus ada di tengah-tengah kehidupan komunitas berjemaat. Bahkan mungkin di dalam setiap kehidupan sehari-hari. Saudara yang kasih, tidak berhenti pada keyakinan tetapi masuk kita lebih dalam lagi bagaimana Tuhan mau kasihnya untuk mengubahkan pikiran kita itu dengan memiliki pikiran Kristus. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang Kristus. Meresponi segala sesuatu dengan respon seperti Kristus. Jadi role model kita adalah Yesus. Jadi role model kita bukan saya, Bapak Ibu ngelihat saya, ngelihat Pak Matius, bukan. Kalau saudara melihat saya, melihat sebagai hamba Tuhan, saudara pasti akan kecewa. Tetapi pribadi yang tidak pernah mengecewakan adalah Tuhan. Dan sekarang dunia kadang-kadang mengajarkan utamakan diri sendiri. Balas kejahatan dengan kejahatan, itu dunia. Tetapi Tuhan enggak. Tuhan berbeda. Kerendahan hatinya, pengorbanannya, ketaatan kepada kehendak Bapa, dan ini benturan besar dalam hidup orang percaya antara pola pikir yang lama dan pola pikir Kristus. Makanya saya sudah sampaikan tadi, saudara nggak bisa kita menerima sesuatu yang baru tanpa kita menanggalkan sesuatu yang nggak akan pernah bisa. Itu akan selalu berbenturan. Jadi saudara, bahwa sekali lagi saya katakan di sini, perubahan pikiran itu merupakan sebuah proses. Dan ini terjadi tidak secara instan. Karena tahu bagaimana puluhan tahun yang lalu pikiran saya benar-benar amburadul. Dan apakah sekarang pikiran saya udah benar-benar clear? Enggak. Pikiran adalah medan peperangan. Setiap hari yang saya lakukan adalah melawan pikiran ini. Walaupun saya mungkin sebagai hamba Tuhan saat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada kalanya saya juga berperang dengan pikiran kita. Karena apa? Ada keinginan-keinginan dalam kehidupan lama saya. Tetapi sekali lagi, apakah kita mau menghidupi itu? Atau kita mau tanggalkan itu? Sama seperti kalau Bapak Ibu melihat sebuah air di dalam gelas. Contoh ini saya sering kali kalau melihat itu ya, saya masih ingat waktu saya dapat nubuatan dari Tuhan bagaimana Yehezkiel 36, aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, aku akan menjauhkan kepadamu hati yang keras dan akan memberikan kepadamu hati yang taat. Roh yang baru kubiarkan tinggal di dalam batinmu sehingga engkau akan mengikuti semua perintah. Itu saya ingat Bapak Ibu. Ketika saya mengingat, saya kalau saya habis ngopi atau sigit ngopi, ketika saya cuci gelas, saya lihat di situ bagaimana ini gelas kopi di bawahnya pasti ada endapan kopi, kecuali Nescafe mungkin ya. Nescafe mungkin sedikit ya. Tapi kopi bubuk yang biasa kapal api saya minum dulu. Kapal api misalnya, coba Bapak Ibu perhatikan. Itu pasti di bawahnya ada endapan ya. Demikian pikiran kita, kotor. Pikiran lama kita kotor. Nah ketika saya taruh di bawah kucuran air, air itu akan terus, si kopi itu pelan-pelan terganti. Dan lama-kelamaan air itu menjadi, gelas itu menjadi apa? Bersih. Ada nggak kira-kira bubuk-bubuk kopi? Masih ada, saya pastikan. Apa benar-benar clear bersih, beda dengan ini yang tidak ada terkontaminasi apapun. Nah saat kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bersih, kita diubahkan. Tapi pikiran kita yang lama masih ada. Nah ketika kita membiarkan firman Tuhan itu masuk, direnungkan, dipikirkan, bahkan dilakukan, saudara, firman Tuhan itulah yang akan membersihkan daripada pikiran-pikiran kita yang lama. Dan akan menggantikan itu. Pikiran yang lama tersingkir. Air itu yaitu Roh Kudus itu sendiri akan terus membawa engkau dibersihkan dan terus dibersihkan sehingga kembali bening. Ya, sekali lagi bahwa ini proses. Saudara jangan berpikir bahwa sulit untuk melakukan itu. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada kata yang sulit. Jadi pikirkan apa yang sedang Anda pikirkan. Jadi semua itu kebaikan Allah. Ya. Kita melihat apa yang sekarang sedang pikirkan. Jangan sampai kita mulai belajar sekarang yang dipikirkan saat ini. Saudara mungkin memikirkan firman Tuhan itu baik Bapak Ibu. Baik.
Tetapi tidak cukup hanya sampai memikirkan. Tapi kita harus bertindak untuk melakukan. Ingat bahwa kebiasaan tabiat manusia adalah melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan firman itu sendiri. Kalau kita melihatnya, ini di dalam Filipi 4 ayat 8, saudara nggak usah buka ini. Bagaimana dikatakan itu, isi pikiran Anda dengan hal yang benar, hal mulia, adil, suci, manis, sedap didengar. Pikirkan itu. Saudara jangan mulai memikirkan hal-hal yang di luar daripada ini. Ketika saya mulai memikirkan misalnya si A tentang kehidupannya kepada saya, itu pasti hal-hal yang jelek-jelek Bapak Ibu. Tapi kita coba beralih Tuhan, si A ini saya percaya orang ini pasti akan berubah Tuhan. Dengan saya belajar itu, bukan berarti tidak jatuh bangun di dalam kehidupan kita. Amsal juga mengatakan sebagaimana ia berpikir dalam hati, demikianlah ia. Jadi betapa dahsyatnya pikiran akan menentukan tindakanmu. Artinya tindakan kita adalah akibat langsung daripada pikiran kita. Jadi tindakan kita apakah itu negatif atau positif? Ya itulah yang akan keluar, yang terjadi. Ketika pikiranmu negatif, yang kamu lakukan adalah negatif. Ketika pikiranmu positif, yang terjadi adalah hal-hal yang baik, hal yang benar. Dan semua ini terjadi tidak dipaksakan. Ini mengalir dari kasih Allah, saudara. Mulailah kita diisi pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang berkualitas, bukan dengan pikiran-pikiran yang hina. Supaya kita tetap hidup dalam mengasihi Tuhan. Pikiran ikut diisi oleh firman Tuhan. Ayo kita sama-sama. Jemaat yang dikasih Tuhan, ingat pemazmur mengatakan, di dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Siang dan malam merenungkan firman Tuhan. Tadi saya sampaikan bahwa merenungkan itu baik, tapi tidak cukup sampai hanya di perenungan. Tetapi harus melakukan. Langkah realnya yaitu melakukan. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Kita belajar untuk mengisi firman Tuhan. Yang sulit mengampuni, ketika kita udah terima firman Tuhan, dia akan sangat mudah mengampuni. Dan saya juga tidak berani menghakimi orang, karena dulu saya juga seperti itu. Wah, kalau udah kesel sama orang, wah. Tapi saya belajar hari-hari ini kok mudah mengampuni. Semua karena kasih Tuhan. Ingat pengampunan dosa yang saya terima dari Tuhan. Itu yang mengubahkan saya. Itu karena kasih Allah Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bukan hanya sekedar merenungkan. Karena firman Tuhan katakan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan semua yang kita lakukan akan dibuat berhasil. Kalau hidupmu, hidup saudara dan saya ingin berhasil, mulai renungkan firman Tuhan dan lakukan. Responi firman Tuhan pada pagi hari ini. Tentang bagaimana membentuk pola pikir kita pada pagi hari ini. Saya percaya saudara akan mengalami yang namanya perubahan. Ketika saudara mau untuk menanggalkan segala pikiran-pikiran yang lama. Yang ketiga, kasih kepada Tuhan akan mengarahkan ulang cara hidup kita. Sekali lagi yang ketiga yaitu kasih kepada Tuhan akan, bareng sama-sama yuk, 1, 2, 3. Mengarahkan ulang cara hidup kita. Nah berarti kalau kita mengarahkan ulang artinya kita pernah hidup sebelumnya dong. Ya, setuju nggak? Kita pernah hidup sebelumnya. Cara kita hidup yang dulu adalah kehidupan yang lama. Yang penuh dengan dosa. Di sini dikatakan dalam Efesus pasal yang keempat ayat 23 dan ke-24. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembaharuan sejati selalu dilihat dalam kehidupan yang nyata. Kasih Allah tidak hanya mengubah hati, tetapi kasih Allah mengubah atau mengarahkan ulang cara hidup kita. Pembaharuan pikiran berarti menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Artinya keputusan, tindakan yang nyata yang dahulu mungkin mudah marah, yang dahulu mungkin tidak bisa mengampuni, berubah Bapak Ibu. Sekarang saudara masih semakin kesini semakin bisa menguasai diri.
Bukan berarti saudara tidak marah-marah lagi, saya juga sarua, marah-marah wae. Yang parahnya makanya sadar, kalau kita udah tahu marah itu membuat kita berdosa ya, sadar, cepat bertobat. Itu yang terpenting. Jangan, ya sudahlah saya kembali lagi ke kehidupan, memang saya mah begini adanya. Jadi memang saya mah tukang ngambekan, memang saya mah pundungan, gak seperti itu. Ya. Ingat bahwa hidup kita yang sekarang itu memiliki tujuan. Tujuan kita adalah menjadi serupa dengan siapa? Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara menerapkan ini, kira-kira nih contoh misalnya saya berdagang lah. Nggak usah jauh-jauh ya saya berdagang. Berdaganglah dengan jujur. Tadi baru saya cerita dengan Tante Entin. Kalau saya nggak jujur, dari dulu ya, makanya saya kadang-kadang suka sedih kalau orang-orang duitnya tidak seberapa gitu ya, tapi efeknya ngeri. Saya ingat dulu Matius, Poni, karena saya dekat, sangat dekat, udah seperti keluarga sendiri. Sampai saat ini pun ya, lihat Juan, Cleo ya. Ceritanya waktu itu Matius, ini tentang mengarahkan cara hidup yang lama. Karena saya dari dulu nilai-nilai kejujuran itu penting Bapak Ibu. Ya. Pak Matius nih, Poni kalau nggak salah, nyuruh, ayo masukin ini ke bank. 5 juta ya, saya nggak lihat lagi, saya nggak cek, dimasukin ke saya ingat banget itu, dimasukin ke apa? Ke buku tabungan, saya pergi aja udah bawa. Saya ke kasir, saya antri, taruh di situ, kaget uangnya ada 6 juta Bapak Ibu. Hah, ini kok ada 6 juta? Mbak, ini saya nggak tahu, udah nggak hitung dulu, saya disuruh 6 juta. Oh ini salah. Secara ini saya bisa ambil dan dia nggak akan tahu. Tapi saya berpikir panjang, ini si Matius nguji saya apa enggak, aku bilangnya. Kalau nguji ya kebangetan, gue nggak jujur sama ini. Sorry Pak Matius ya. Benar, saya sudah bilang, ini saya sampai pulang ke rumah, saya sengaja nggak pulang lagi ke rumahnya Matius, waktu itu kan duit PlayStation, wah ramai banget waktu PlayStation. Saya ke rumah, Mami dulu pernah ya, ada sampai Mami tinggal di rumah tante saya, itu ada uang, perhiasan segala macam. Awas jangan-jangan nguji katanya. Karena kita ya begini, tapi kejujuran buat saya nomor 1. Ini kenapa ya si Matius, saya bilang. Terus Mami bilang, ya udah kamu, ya pasti dibalikin, saya bilang. Tapi kalau dia nguji saya kebangetan, saya bilang selama ini saya tuh udah benar-benar jujur, aku bilangnya ngebantuin dia segala macam, nggak kepengen tuh. Kalau mau niat jahat mah bisa aja nyelip 100 juga nggak akan ketahuan. Akhirnya kalau saya ditinggalkan berhari-hari uang ini, nanti sangkanya saya udah berpikir jelek. Si Matius sama Poni bilang, wah berarti ini benar nggak jujur, baru dipercaya segini nih. Saya berpikir jelek Bapak Ibu. Tapi benar loh, saya bilang udahlah. Saya ambil motor butut. Matius tahu, datang. Matius, lu bener nggak? Saya inget banget, saya sampai gini. Bener nggak itu ngasih duit? Ya bener segitu, emang kenaon katanya. Wah. Nih kelebihan, saya bilang sejuta. Wah Matius ngamuk ke Poni. Mami, kumaha. Dan itu spontan loh Bapak Ibu. Saya bilang, saya nggak mungkin, untung si Abed katanya. Kenapa? Saya selalu nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebenaran itu tertanam dalam keluarga saya. Karena buat saya, maaf, uang 1 juta itu mungkin ya kalau saya ambil, mungkin benar Matius nggak tahu, itu akan memancing kita untuk kita melakukan yang terus. Hati-hati dengan pikiran kita. Waktu saya jatuh, keuangan saya 0, jujur saya sampaikan. Abed pegang bendahara sekolah minggu. Saya bilang saya nggak mau. Pegang ini saya bilang saya nggak mau. Soalnya saya ketika jatuh, ketika itu berhubungan dengan uang, lebih baik saya menghindar. Saya takut Bapak Ibu. Karena kalau saya bisa lengah sedikit, uang 1.000, 2.000 bisa saya ambil. Jadi saudara tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Mundur aja nggak apa-apa. Dan inilah yang Tuhan mau, bagaimana hidup kita yang lama, kita mulai mengarahkan ulang dengan cara hidup yang baru. Kalau seseorang sungguh mengasihi Tuhan, hidupnya tidak lagi berjalan sembarangan. Artinya tidak lagi mengikuti keinginan sendiri dan arus dunia, tetapi menjadi hidup dengan tujuan Tuhan, hidup untuk menyenangkan Tuhan, dan hidup berpusat kepada Tuhan. Sudah tidak lagi berpusat kepada diri sendiri. Saudara masih ingat bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir? Apa yang dia lakukan? Mesir berbicara tentang kemewahan dunia, kecukupan dunia.
Dan Tuhan mau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada mana? Ada yang ingat? Kanaan. Tapi bagaimana sepanjang perjalanan itu, dia mulai mengomel. Mendingan gua tinggal di Mesir lah. Nah itulah kecenderungan manusia. Mendingan aku tinggal dalam kenyamanan. Di Mesir saya tidak kekurangan makanan. Tetapi saudara dan saya tahu bahwa Tuhan memiliki janji. Bahwa di sana, di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Jadi artinya saya mau sampaikan di sini. Tuhan ingin membawa sesuatu yang baru untuk bangsa Israel. Pastinya adalah sesuatu yang jauh lebih baik. Tetapi kenyataannya adalah manusia tidak merelakan kehidupan yang lama untuk kita mencapai kepada kehidupan yang baru. Dan itulah yang menjadi persoalan. Kita mau terima sesuatu yang baru dari Tuhan, mustahil tanpa kita mau meninggalkan sesuatu yang lama. Kita harus tinggalkan dulu sesuatu yang lama, baru kita akan terima sesuatu yang baru yang dari Tuhan. Dan itulah yang akan mengubahkan pikiran kita. Cara pandang kita pun akan berubah. Jadi kalau saudara mulai mungkin ya dalam jualan mulai bohong-bohong dikit lagi nggak apa-apa. Itu adalah cara-cara dunia. Dan kalau saudara terus di situ, jangan harap sesuatu yang baru dari Tuhan itu akan terjadi dalam hidupmu. Saya alamin ini banyak hal. Saya menganggap bahwa dosa lama, saya mulai pancing-pancing lagi. Saya mulai buka-buka lagi. Hey, terseret Bapak Ibu. Tapi ketika saya mulai belajar menyerahkan kelemahan saya belajar menyerahkan untuk Tuhan, ini hidup saya buat Tuhan. Ketika saya ngelihat kehidupan yang lama, nggak mengenakan sekali. Stres, hidup saya kacau tanpa arah. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika Tuhan mau memberikan sesuatu yang baru pada kita pada pagi hari ini, pastikan ada kerelaan hati untuk kita mengeluarkan atau membuang segala kehidupan yang lama. Itu dibutuhkan kerelaan. Jangan simpen-simpen dosa. Masih enak tuh jualan gak jujur mah enak pisan. Serius enak loh jualan gak jujur. Duitnya banyak. Tapi saudara tidak lihat dampak dari itu. Makanya saya kadang-kadang bukan berarti biarin. Artinya gini. Saya hidup begini-begini saja mungkin kelihatannya. Tetapi kan saya yang lihat, saya yang merasakan dan orang-orang sekitar bagaimana mengalami tek. Jadi bukan terus mundur, bukan turun. Enggak. Mungkin saya belum saatnya Tuhan berkati saya dengan kekayaan yang berlimpah. Tetapi perlu juga saudara dan saya ingat bahwa Tuhan memberikan saya kecukupan hidup. Dan saya sangat menikmati itu. Saya jujur kalau ngelihat rumah Bapak Ibu ya, sedih, saya pengen nangis jujur. Saya kadang-kadang berebut dengan misal, opa tidur di bawah aja, aku di atas. Tapi begitu tuh ada tikus geruruk itu semua kotoran ke bawah. Saya bilang tapi Tuhan saya bersyukur. Mungkin Tuhan belum izinkan saya punya uang buat merenovasi rumah. Ya nggak apa-apa, it's okay, saya jalanin aja. Saya tidak menjadi dipikirkan sampai gimana, enggak. Hanya saya tertawa aja, Tuhan belum waktunya Tuhan kasih berkat untuk saya renovasi rumah. Dulu mah saya kadang-kadang nyalahin diri sendiri. Coba dulu saya di Bandung, saya menyalahkan diri sendiri Bapak Ibu. Coba saya melakukan ini, coba saya melakukan itu. Itu udah terjadi kok, itu masa lalu, ngapain disesali. Yang lalu biarlah berlalu. Kita terima sesuatu yang baru dari Tuhan dengan ucapan syukur. Yang ada padamu hari ini. Itu yang harus kau syukuri. Jadi sama-sama ya kita belajar dari firman Tuhan ini bagaimana kita boleh mengarahkan ulang cara hidup kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan bagaimana kasih Allah telah lebih dahulu menjangkau kita. Kasih itu nyata di dalam Kristus Yesus. Marilah kita belajar mulai hari ini, belajar untuk kita terus-menerus memperbaharui pikiran kita, menyelaraskan pikiran kita dengan kehendak Tuhan. Kasih itu tidak memaksa Bapak Ibu ya. Kasih itu menunggu respon kita. Ketika saudara dan saya saat ini mendengar firman Tuhan, saya juga menyampaikan firman Tuhan ini juga sebagai koreksi buat saya. Apakah saya sudah melakukan hal ini? Mari kita meresponi firman Tuhan ini. Responi dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Ingat, ini sebuah perjalanan hidup kita yang terus menerus.
Jangan putus asa ketika ngelihat hidupmu belum berubah. Ya, jangan putus asa. Ada Tuhan di sana yang terus akan, nak, ketika kau jatuh, ayo bangun lagi. Ketika engkau merasa tidak dihargai, nak, aku menghargai engkau. Ketika engkau merasa putus asa, nak, ada masa depan yang cerah yang aku sediakan buatmu. Itulah hati Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Biarlah kasih Allah tidak hanya kita dengar pada pagi hari ini, tetapi benar-benar kita alami dalam kehidupan kita. Kasihnya mengalir, mengubah dan nyata. Dan ketika itu terjadi, hidup kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Saudara rindu untuk mengalami kasih Allah? Dan biar itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Saya percaya berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Hari lepas hari, ingat tujuan kita menjadi serupa dengan Kristus. Saya undang untuk worship leader, pemain musik. Satu hal Tuhan mau dan Tuhan mau kita meresponi. Biarkan hati ini dibuka. Responi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kasihnya menjangkau kita, kasihnya memulihkan kita. Sehingga kita sama seperti Yesus, itulah tujuan hidup kita. Yang hari ke hari diperbaharui, hari ke hari terus disempurnakan oleh firman-Nya. Jangan tunda-tunda lagi Bapak Ibu. Ketika engkau merasa hari ini engkau gagal, ketika engkau merasa hari ini putus asa, Tuhan aku gak mampu lagi. Ingat kasih itu yang mengubahkanmu, ingat kasih itulah yang akan memulihkan hidupmu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Arahkan hati kepada Tuhan saja. Ku mau sepertimu Yesus Tuhan. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus, amin. Disempurnakan selalu, amin Tuhan. Dalam segenap jalanku memuliakan nama. Biarlah ini keluar dari hatimu yang paling dalam. Ku mau sepertimu Yesus. Responi firman Tuhan pada pagi hari ini. Dia bukan hanya mengubahkanmu, tetapi dia membekali kita supaya kita hidup di dalam kemenangannya. Tuhan akan menyempurnakan engkau ketika engkau meresponi dengan hati yang benar di hadapannya pada pagi hari ini. Responi firman Tuhan ini. Oh, memuliakan. Ku mau sepertimu Yesus. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, amin Tuhan, memuliakan. Ku mau sepertimu Yesus, mau sepertimu Yesus, amin Tuhan, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakanmu Tuhan, memuliakan namamu. Haleluya. Tuhan menunggu responmu pada pagi hari ini. Tuhan menunggu buka hatimu pagi hari ini untuk mulai meninggalkan kehidupan yang lama. Ingat, engkau tidak berjalan sendirian ketika menghadapi hari-hari, bahkan mungkin kegagalan demi kegagalan, karena engkau ingin berubah dengan kekuatanmu sendiri. Firman Tuhan berkata hari ini, renungkan firman Tuhan supaya engkau berhasil. Renungkan Taurat Tuhan supaya engkau bertindak hati-hati dalam hidupmu, dalam pikiranmu. Saat ini Tuhan menunggu responmu. Engkau mulai meninggalkan kehidupan yang lama. Engkau mulai meninggalkan pola pikirmu yang lama. Relakan setiap pola pikir yang lama itu.
tidak ada lagi di dalam benak pikiranmu. Tapi biarlah Roh Kudus mencurahkan rohnya pada kita pada pagi hari ini. Dengan pemikiran-pemikiran yang baru. Serahkan segala ketakutanmu kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan dan Dia akan bertindak. Engkau tidak akan pernah bisa ketika engkau mengandalkan kekuatanmu. Tuhan mau kita mendekat pada pagi hari ini. Dan kasih-Nya akan memulihkan hidupmu. Kasih-Nya akan mengarahkan ulang kehidupanmu. Kasih-Nya itu juga yang akan memulihkan segala sesuatu di dalam hidupmu. Yang Tuhan mau, buang segala apapun yang lama dalam hidupmu. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mustahil bagimu akan hidup di dalam kehidupan yang baru, tapi engkau akan membawa kehidupan yang lama masuk dalam kehidupan yang baru. Hidupmu akan tetap sama seperti itu. Tapi Tuhan mau pada pagi hari ini, tanggalkan kehidupanmu yang lama. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau memateraikan setiap firman. Materaikan Tuhan firman Tuhan ini yang membekali kami selama sebulan ini. Bagaimana Engkau mengubahkan hati kami. Bagaimana Engkau menyelaraskan jiwa kami. Dan hari ini Tuhan, Engkau mau memulihkan pikiran kami. Kami sadar Tuhan, pikiran itu adalah medan peperangan bagi kami. Tetapi Engkau membekali kami untuk kami hidup di dalam kemenangan yang daripada Engkau. Ketika kami mulai melibatkan Tuhan, ketika kami mulai menggeser pikiran-pikiran kami yang lama, mengganti dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, maka kami akan melihat dan hidupmu akan melihat bahwa hidupmu akan berubah. Dan Engkau akan melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupanmu. Engkau tidak sama lagi dengan kehidupanmu yang lama. Ketika kau mulai meresponi firman Tuhan ini, arahkan terus hati dan pandanganmu hanya kepada Tuhan. Pikirkanlah apa yang menjadi pikiran Kristus. Ingat, percayai firman-Nya, hidupi firman-Nya. Kau akan melihat hidupmu gak akan sama lagi. Terima kasih Roh Kudus buat pagi hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan Tuhan kebenaran firman-Mu. Selebihnya Roh-Mu yang berkarya, bekerja bagi setiap umat-Mu. Hamba-Mu akan melihat Tuhan bagaimana hidup jemaat di tempat ini mengalami perubahan yang dari Tuhan. Perubahan yang dari dalam itu sedang Tuhan kerjakan. Kuasa daripada Roh Kudus itulah yang akan mengubahkan hidup jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Tuhan pikiran kami ke dalam tangan. Siapa yang percaya katakan amin. Silakan duduk.